Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Racun Film. Aku Alzet dan di sini aku akan membagikan video tentang ringkasan film Indonesia, film Hollywood, dan film yang di-request oleh teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke video. Di video kali ini, aku akan menceritakan kembali film yang berjudul Nine Lives. Film ini bercerita tentang seorang miliarder yang terperangkap di dalam tubuh seekor kucing. Brand adalah seorang miliarder dengan satu orang istri dan dua orang anak. Anak yang pertama bernama David adalah anak Tom Brand dengan istri yang terdahulu bernama Madison. Sedangkan anak yang kedua bernama Rebecca adalah anak Tom Brand dengan istri yang sekarang bernama Lara. Dulu, Tom Brand dan Madison bercerai karena saat itu Tom Brand terobsesi untuk mendirikan pabrik pesawat terbang sehingga mengabaikan keluarganya. Dan sekarang, Tom Brand terobsesi untuk mendirikan gedung tertinggi di Amerika dan tentu saja mengabaikan keluarganya juga. Saat Tom Brand mengadakan acara terjun payung dan mendarat di gedung miliknya yang tertinggi itu, wartawan ada yang menanyakan, Pak Tom Brand, emang kamu nggak tahu kalau ada gedung yang lebih tinggi dari punyamu? Kaget dong si Tom Brand, masa sih? Kemudian dipanggillah si Ian, penanggung jawab proyek gedung tertinggi itu. Ian, emang bener ada gedung yang paling tinggi melebihi gedungku? Ian nggak bisa komentar nih. Beberapa hari ke depan Rebecca mau ulang tahun nih. Dia minta kado seekor kucing. Karena Tom Brand saking sibuknya gak pernah menghadiri acara ulang tahun Rebecca, sampai Madison tuh suka ngejek Lara karena ayahnya saking sibuknya hari ulang tahun anak tercintanya gak pernah datang. Jadi Tom Brand mengabulkan permintaan Rebecca untuk menghadiahi Rebecca seekor kucing. Malam harinya, di acara ulang tahun Rebecca, sorenya itu kan Tom Brand belum beli seekor kucing untuk kado. Jalanlah dia untuk mencari pet shop terdekat. Karena saking hektiknya, dia sibuk telepon sana-sini, dibelokkanlah si Google ke toko hewan peliharaan milik Felix Perkins. Di dalam toko hewan peliharaan, Tom Brand didekati oleh seekor kucing berwarna putih bercorak hitam keabuan. Lalu pemilik pet shop berkata, kucing yang memiliki majikan, bukan kita yang memilih kucing. Karena malas ribet, malas milih dari sekian banyak pilihan kucing, ya udah sih kucing tua itu aja yang nanti akan aku jadikan kado buat Rebecca. Setelah membereskan semua perlengkapan si kucing, Tom Brand bergegas ingin cepat pulang ke rumah. Tapi, di tengah jalan sebelum dia keluar dari pet shop, si Ian menelpon. Ian ingin bertemu dengan Tom Brand untuk menjelaskan gosip yang beredar bahwa ada yang gedung lebih tertinggi daripada milik Tom Brand. Bergegaslah si Tom Brand membawa si kucing untuk menemui Ian. Sampailah dia di atap gedung tertinggi miliknya. Di sana dia bertemu Ian. Ian menjelaskan, enggak kok, gedungmu tuh akan lebih tinggi dari gedung yang itu, gitu. Tiba-tiba, duer, antena tertinggi gedung disambar oleh petir. Kaget dong Tom Brand karena antenanya tersambar petir. Tergelincirlah dia dan dia hampir jatuh ke bawah. Saat tangannya masih menggenggam besi, dia minta tolong sama Ian. Karena di percakapan sebelumnya, karena Tom Brand gak percaya akan penjelasan Ian, Tom Brand sempat memecat Ian jadi bagian dari proyeknya itu. Karena Ian gak mau nolong, jatuhlah Tom Brand bersama si kucing. Gak disangka dia masih selamat dan masuk di salah satu jendela gedung itu.
Terbelalak dia, loh itu kok kayak ada orang yang sabuknya kayak punyaku, celananya kayak punyaku. Dia bingung dong, itu sebenarnya siapa? Kemudian dia melihat ke kakinya, ternyata kakinya menjadi paus kucing. Dan dia menyadari kalau orang yang tergeletak itu adalah dirinya. Tom Brand berada di posisi koma, tapi nyawanya masuk ke dalam kucing yang barusan dia beli itu. Tom Brand dan si kucing dibawa ke rumah sakit, dan Tom Brand dinyatakan dalam posisi koma. Sedangkan si kucing, Mr. Fusypan itu, yang namanya sebenarnya ada di cup makanan kucingnya itu, dibawa pulang oleh Lara dan Rebecca. Sesampainya di rumah, Tom Brand berusaha memberitahu kepada Lara dan Rebecca bahwa ini aku loh, aku suamimu, bukan kucing. Tapi dia bingung gimana ya caranya. Dia mencoba nulis di kertas, dia udah berusaha kasih kode di benang wall, tapi tetap aja nggak berhasil. Saking frustasinya si Tom Brand dalam tubuh seekor kucing, dia sampai mengambil whisky kesukaannya di tempat whisky dengan berbagai macam upaya yang akhirnya berhasil. Dan di usaha terakhirnya adalah dia merobek-robek Yellow Pages dan menemukan ada nomor telepon si pet shop yang sebelumnya dia datengin itu, dan dia ingin memberitahu kepada istrinya bahwa tolong telepon nomor ini. Lara kayaknya agak paham nih gelagat kucingnya, bukan paham bahwa itu suaminya, tapi kucingnya itu ingin minta diteleponkan pawang kucing. Diteleponlah si Felix Perkins itu, dan kemudian dia datang. Saat di rumah, Felix tuh udah tahu kalau itu bukan kucingnya, tapi itu adalah Tom Brand yang terjebak di dalam tubuh seekor kucing. Tapi Felix nggak mau ngasih tahu ke keluarganya. Dia bercakap-cakap sama Tom Brand. Ya, anggap aja ini sebuah jalan dari Tuhan supaya kamu itu dekat dengan keluargamu. Tapi kalau kamu ingin kembali lagi ke tubuh manusia, kamu harus berbuat baik, menjadi kucing yang membahagiakan, dan jangan bersikap seperti dirimu yang dulu lagi. Kamu tahu kan, tubuhmu yang koma itu udah semakin lemah. Kalau tubuhmu udah nggak kuat lagi menahan, dia bisa aja mati dan kamu akan selamanya terjebak di dalam tubuh seekor kucing. Sejak saat itulah Tom Brand berubah menjadi kucing yang baik. Dia mau makan makanan kucing, dia mau pup seperti kucing di pasir milik kucing, dan menghibur Rebecca yang sedang sedih karena papanya sedang koma. Di lain tempat, dengan komanya Tom Brand, yang paling diuntungkan adalah siapa? Ya, si Ian. Dia nggak jadi dipecat. Kan yang tahu bahwa Ian sudah dipecat cuma Tom Brand dan dia. Sedangkan Tom Brand sekarang terbaring di rumah sakit. Beraksilah si Ian ini untuk membalas dendam. Dia mengumpulkan dewan direksi dan menawarkan kepada dewan direksi, gimana kalau perusahaan ini dijual aja ke pemegang saham lainnya. Toh ini itu cuma obsesi dari Tom Brand aja untuk memiliki gedung tertinggi di Amerika. Nggak ada untung-untungnya, malah banyak menghabiskan dana untuk obsesinya Tom Brand ini. Dewan direksi setuju-setuju aja sih. Emang proyek ini itu kalau dilihat dari segi keuangan emang banyak ruginya daripada banyak untungnya. Toh buat apa kita punya gedung tertinggi tapi nggak menguntungkan? Rencana si Ian ini diketahui anak Tom Brand yang namanya David. Jadi David ini walaupun anak dari pemilik perusahaan, tapi David tetap masuk dan jadi karyawan di perusahaan ini dengan jalur biasa, bukan jalur karena orang dalam ya. Karena di perusahaan itu posisi David adalah karyawan biasa, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa ngambil keputusan melarang Ian dan dewan direksi untuk menjual perusahaannya ke umum.
Lalu si David ini main-mainlah ke rumah Tom Brand dan Lara. Dia masuk ke ruang kerja milik ayahnya dan mencari sekiranya apa ya yang bisa membantu dia agar menggagalkan rencana Ian itu. Tom Brand dalam tubuh kucing maksudnya, yang mengetahui kegelisahan anaknya, dia penasaran, lalu dia masuk ke dalam tas si David dan ikut dia ke kantor. Di kantor, benar aja nih, Tom Brand mendengar percakapan Ian dan dewan direksi lainnya kalau perusahaan ini akan dijual tepat di hari peluncuran gedung yang baru ini. Ian menemukan sebuah dokumen yang klausulnya menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu terhadap Tom Brand, pemilik sah perusahaan adalah si David ini. Tapi Ian dengan rencana jahatnya, disobeklah itu kertas menggunakan mesin penghancur kertas. Si Tom Brand tahu dong rencana jahat Ian, lalu dia berusaha mengupayakan bahwa kertas itu bisa terlempar keluar dan David mengetahui kalau dialah pemilik resmi perusahaan ketika Tom Brand koma. Jadi dia bisa mengambil keputusan untuk tidak jadi menjual perusahaan milik ayahnya. Setelah membaca dokumen itu, dia segera mencari dokumen asli di rumah mamanya, si Madison ini, dan mencari ternyata sejarah perusahaan Firebrand milik Tom Brand yang ini itu tercipta karena dulu si David waktu kecil itu menggambar dan menamai gambarnya itu bernama Firebrand. Saat David ingin memberitahu dewan bahwa dialah pemilik sah perusahaan selama ayahnya koma, tahu kan, Ian itu kan licik, jadi dia mengupayakan David gak bisa kasih tahu apa-apa ke dewan. Bukannya berhasil memberitahu dewan direksi bahwa dialah pemilik sungguhnya, malah si David dipecat dan diusir dari perusahaan. Setelah kejadian pemecatan itu, dia ditelepon pihak rumah sakit bahwa kondisi Tom Brand semakin kritis dan mengkhawatirkan. Nampaknya kok Tom Brand gak bisa bertahan lebih lama lagi ya. Lara, Rebecca, dan David berkumpul di rumah sakit untuk mengambil keputusan. Gimana nih si Tom Brand? Soalnya emang dia kayak gak punya harapan hidup lagi. Saat di rumah sakit, si David melihat TV nih. Ternyata adalah acara peluncuran gedung yang baru milik ayahnya. Di situ si Ian mengumumkan bahwa gedung ini akan dijual dan terbuka untuk umum. Karena si David ini merasa, aku itu kan anak tertua dan laki-laki, tapi aku gak bisa apa-apa, gimana nih? Dia muncul nih ide, dulu ayahku pernah ngasih parasut yang waktu terjun payung itu aku takut untuk terjun payung dan aku merasa mengecewakan ayahku. Kayaknya ini deh saatnya untuk membuktikan ke ayahku bahwa aku adalah anak yang berhasil. David segera menuju ke gedung itu dan naik di lantai yang paling tinggi. Si Tom Brand kayak khawatir dong, ini si David kenapa ya, dia mau ngapain, dia kan bukan tipe anak yang pemberani, dia kan penakut banget, apalagi sama gedung tinggi, sama ketinggian itu dia takut banget. Diikutilah si David itu sampai ke gedung yang tertinggi. Tapi tentu aja ada aja kendalanya, karena di situ kan ramai orang, banyak security. Masa kucing nyelonong masuk? Dia langsung dibungkus mau dibuang ke tong sampah sama security-nya. Untungnya dia ketemu dengan si Felix Perkins yang mengatakan ke security, makasih ya kamu udah nemuin kucingku, ini kucingku tak ambil lagi ya. Tapi si Perkins ini membantu Tom Brand memasukkan dia lewat kotak mail di perusahaan itu, sehingga si Tom Brand bisa ngejar David sampai ke atas. Saat si David loncat nih, si Tom Brand langsung kepikiran, aku udah gak punya apa-apa lagi nih, ini anakku
anakku mau loncat dan dia tuh takut ketinggian, aku harus nolong dia nih. Langsung dia bergegas lari, nyari tali, nyari apapun itu untuk menyelamatkan si David ini. Kemudian David terjun dan Tom Brand juga ikut terjun dengan talinya, rencana ingin menolong David. Di tengah-tengah gedung, David dan Tom Brand ini saling bertatapan. Hei kucing, kok kamu ikutan? Dalam hatinya si Tom Brand nih, David, ternyata kamu anak yang pemberani. Aku sangat mencintaimu. Di situ Tom Brand mengetahui bahwa David bukanlah anak yang selama ini dia pikirkan. Dia terlalu meng-underestimate anaknya sendiri, sehingga dia tidak tahu dan memberi peluang ke David bahwa David adalah bagian dari dirinya. Ternyata David memakai parasut hadiah dari ayahnya itu. Diluncurkanlah parasut itu dan langsung David terbang dari atas gedung menuju tepat di depan Ian yang sedang berbicara. Hai semuanya, aku David. Aku adalah anak Tom Brand. Aku bisa membuktikan ke kalian semua bahwa akulah pemilik sah perusahaan ini. Ditunjukkanlah bukti bahwa benar dia adalah pemilik sah dari perusahaan ini dan dia mengambil keputusan untuk tidak jadi menjual perusahaan ini. Ian nggak bisa apa-apa dong. Dia udah nggak bisa berkata-kata lagi karena ya emang itu bukti sah bahwa pemiliknya adalah si David ini selama si Tom Brand berada dalam kondisi koma. Di saat momen yang membahagiakan itu, ingat kan teman-teman kalau si kucing itu juga ikut meloncat dan ternyata kucing itu nggak ada adegan terjatuh sih, cuma dia langsung si Tom Brand tuh langsung sadar dan merasa bahwa dirinya kayak seperti jatuh dan kesakitan. Lara sangat bahagia mengetahui bahwa suaminya kini telah kembali. Kemudian dia telepon si David. Hai David, ini ayahmu ternyata sudah sadar. Momen yang membahagiakan itu pun muncul. Tom Brand sadar, keberanian David keluar, dan perusahaan tidak jadi dijual ke publik. Di saat yang bersamaan, karena itu ditayangkan nasional, para investor menelepon Ian nih, kok nggak jadi jual, kenapa, kok ini gimana ini uangku, kok ini gimana ini investasiku. Tanpa dia sadari dia tertabrak mobil dong. Dan tebak apa yang terjadi? Ianlah yang masuk ke dalam tubuh seekor kucing eksotik. Sehari kemudian, Tom Brand mengajak anaknya Rebecca untuk mengunjungi pet shop milik Perkins lagi. Dia ingin mengucapkan sesuatu kepada Perkins. Ya, kalau bisa sekaligus mengadopsi anjing karena Mr. Fusypan, si kucing yang putih belang itu kan udah nggak ada terjun dari gedung itu. Ternyata Fusypan masih hidup dong. Secara ajaib nyawanya itu masih 8. Jadi si Felix nawarin, mau nggak nih si Fusypan ini udah tua dan nyawanya masih 8 loh, kamu mau nggak pelihara? Rebecca dengan senang hati dong, karena ini mengingatkan kepada dirinya bahwa kejadian bersama ayahnya. Sekarang Tom Brand udah nggak cuek lagi ke keluarganya, udah berubah 100% sejak kejadian itu. Dan happy ending. Gimana teman-teman dengan videoku tentang film Nine Lives kali ini? Jika kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like-nya ya. Kalian juga bisa request film apa yang next video akan aku ceritakan. Bisa tulis kolom komentar di bawah ya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.